Diskriminasi merupakan suatu sikap membeda-bedakan golongan tertentu dengan secara sengaja atas dasar kepentingan tertentu. Tahu nggak sih bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang dikenal sebagai mayoritas penduduk muslimnya yaitu terbanyak di dunia. Tapi tak menutup kemungkinan bahwa ada agama lain selain agama Islam, seperti agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, yang diakui resmi oleh pemerintah Indonesia, di mana mereka disebut sebagai agama kaum minoritas. Kenapa? Karena mayoritasnya penduduk Indonesia menganut agama Islam. Dan sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya menghormati dan menghargai kepercayaan mereka dan apa yang mereka anut. Tapi tak menutup kemungkinan bahwa masih ada saja kasus-kasus diskriminasi terhadap agama kaum minoritas, yang dimana hal itu sangat negatif dan bertentangan dengan HAM. Seperti contoh kasusnya yang pro kontra terhadap pembangunan rumah ibadah umat Kristen di GKJ Yasmin di Bogor pada tahun 2007, di mana di situ terdapat pertentangan antara umat Kristen dan umat Islam. Dengan adanya kasus dan kondisi tersebut yang dimana tidak sejalan dengan konsep dasar negara Indonesia yang benar, yang seharusnya melakukan setiap warga negaranya dengan adil dan serta mempunyai hak yang sama tanpa terkecuali, yang dimana itu tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dimana menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadah menurut agama serta kepercayaannya itu. Maka dari itu, adanya diskriminasi terhadap agama kaum minoritas tersebut dapat memicu adanya disintegrasi melalui agama. Perkenalkan, nama saya Aldo Pratama dengan NIM 2108102011117 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok minoritas. Kelompok minoritas menjadi keberadaan yang tidak dapat diabaikan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Keminoritasan jamak dimaknai dengan adanya perbedaan dari kelompok mayoritas atas dasar identitas, baik agama, etnis, bahasa, ataupun budaya. Menjadi kelompok dengan jumlah yang tak banyak membuat kelompok minoritas berada di posisi yang tidak dominan dan mengakibatkan kelompok minoritas memiliki solidaritas yang kuat dalam rangka mempertahankan identitasnya. Muncul pelabelan pada kelompok minoritas merupakan efek domino dari sikap primordialisme. Dan ciri-ciri dari kelompok minoritas adalah 1. Anggotanya sangat dirugikan oleh tindakan diskriminasi dari kaum mayoritas. Yang kedua, memiliki solidaritas yang kuat dan menganggap dirinya merupakan eksternal dari kelompok mayoritas. Dan yang ketiga, biasanya terisolasi dari komunitas yang lebih besar. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada yang bertugas. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Uliani, NIM 20091011113. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai kasus diskriminasi minoritas agama di Indonesia. Yang pertama adalah perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat. Aksi ini terjadi pada hari Jumat 3 September 2021. Sekitar jam setengah 1 siang, itu ada 100 orang lebih, massa itu membakar dan menghancurkan dinding-dinding masjid. Yang kedua adalah penyerangan kelenteng di Kediri. Pada Sabtu 13 Januari 2018, pada malam hari jam setengah 10 malam, itu ada seorang pria tuh maksa masuk ke dalam kelenteng. Dan dia tuh melemparkan batu sehingga banyak jendela-jendela tuh yang pecah akibat perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah serangan bom di 3 gereja di Surabaya. Aksi ini dilakukan oleh satu keluarga yang menyerang 3 gereja di Surabaya. Yang pertama terjadi di Gereja Katolik Santa Maria pada pukul setengah 7 pagi. Yang kedua terjadi di Gereja Kristen Indonesia pada pukul 7.15 pagi. Yang ketiga terjadi di Gereja Pantai Kosta pada pukul 7.53 pagi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syadid Rashid dengan NIM 2102110301033. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Diskriminasi yang dilakukan terhadap kaum minoritas telah menjadi permasalahan nasional bahkan internasional hingga menjadi topik sangat hangat di setiap bahasan hak asasi manusia. Di Indonesia, prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi
telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang 1945, yakni yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 3 ayat 3 sebagai acuan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Perkenalkan, nama saya Kesta Mardatila Firsa dengan NIM 200910101156. Setelah pembahasan yang sebelumnya sudah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia ini patut menjadi perhatian yang besar karena dapat memicu disintegrasi bangsa Indonesia. Maka kita sebagai mahasiswa dan generasi penerus bangsa dapat membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap minoritas ini dengan cara 1. Mengajak lingkungan kita untuk memudayakan sikap toleransi. 2. Menganggap sesama bangsa Indonesia merupakan saudara yang meskipun kita berbeda tetapi tetap satu. Ketiga, menghargai keyakinan yang dianut oleh orang lain. Keempat, menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam diri kita. Dan terakhir, membina hubungan yang baik dengan semua orang tidak terkecuali. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih.